Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini judulnya adalah koneksi di antara kalian ya, antara kau dan dia saat ini. Oke, masuk ke dalam general reading. Jadi mungkin belum tentu cocok untuk semuanya yang nonton, mungkin hanya beberapa saja karena ini energi banyak orang. Sekali lagi, kartu tarot itu bisa terbolak-balik atau vice versa antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Silahkan difokuskan untuk seseorang ya yang kalian ingin tahu koneksi di antara kalian. Pastikan lagi cerita di antara kalian itu sesuai dengan bacaan di awal video ini. Karena kalau tidak berarti ini bukan bacaan untuk kalian, bukan video untuk kalian, mungkin termasuk pencerahannya bukan untuk kalian. Sekali lagi ini adalah bacaan timeless ya, timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, mungkin memang energi kalian yang tertarik ke sini untuk menontonnya. Mungkin di dalamnya memang ada pencerahan atau apapun yang sekiranya kalian butuhkan ya. Oke. Kisahnya seperti apa? Di sini sudah ada satu kartu, kita ambil lagi kurang 4. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comments channel YouTube saya. Semoga berkah juga untuk kalian. Terima kasih juga yang sudah nonton di ini TikTok sama Instagram yang sudah follow. Tapi yang di TikTok dan Instagram adalah hanya cuplikan saja ya. Itu potongan-potongan dari video lengkap saya di YouTube ya. Oke. Kalau yang ingin pembacaan secara pribadi permasalahan kalian sendiri, silakan personal reading khusus untuk yang benar-benar membutuhkan ya dan serius, tidak yang iseng. Caranya adalah dengan chat nomor WA saya. Nomor WA saya itu ada di setiap video YouTube saya, di deskripsinya ada nomor WA saya. Silahkan chat only, tidak telepon ya. Ketik daftar, nanti akan saya kirimkan rulesnya. Pembacaan saya semuanya berbayar dan semuanya dengan video call ya. Durasinya 20 menit itu 100.000 ya, berlaku kelipatannya. Oke. Di sini ada yang namanya jumlah pertanyaan kalau personal reading bebas ya. Bebas mau beberapa pertanyaan, nggak ada masalah, yang penting disesuaikan dengan durasinya. Durasi yang kalian pilih. Oke. Di sini ada Heart with a K. Oke, di sini itu seperti kalian itu sebenarnya seperti gembok dan kunci ini ya. Salah satu nggak ada ya nggak bisa terbuka. Jadi salah satu itu memegang kuncinya, kunci hati. Entah kalian yang dikunci oleh seseorang ini atau kalian yang mengunci. Sebenarnya hubungannya dekat banget ya. Kemudian satu sama lain itu menyatu kalau saya bilang. Hatinya sudah nggak bisa terbuka untuk yang lainnya ya, satu sama lain. Hubungannya perfect saya kira ya. Oke, tapi di sini apa? Ada yang namanya mungkin cinta segitiga atau seseorang yang kalian fokuskan ini menghadirkan orang lain ya. Atau mungkin kalian yang juga menghadirkan orang lain karena di sini energinya snake ya. Ada yang namanya kalau sudah menghadirkan orang lain otomatis ada kompetisi ya. Competition, enemy, jadi menganggap ada musuh dan kemudian di sini ada yang menusuk atau mungkin mengintai dari belakang pundak seperti itu. Oke, mungkin ada yang naksir dengan pasangan kalian atau kalian yang mencurangi pasangan kalian di sini. Energinya menjauh ya. Kemudian sebenarnya energinya kalau di sini ditanyakan koneksi antara kalian itu apa? Sebenarnya twin flame ya. Saling menyeimbangkan ya. Selalu teringat, sulit untuk melepaskan karena kalian itu complement each other ya. Jadi seperti bisa saling memenuhi satu sama lain kekurangan dan kelebihan. Banyak yang namanya itu banyak persamaan hobi, persamaan apapun, banyak kesamaan di antara kalian ya. Saling menyeimbangkan sih sebenarnya, cocok banget ya. Kemudian di sini karena ceritanya itu setelah ada yang namanya pengkhianatan seperti itu
ya. Atau mungkin ini kalian menghadapi satu hubungan yang ada kompetisi, ada orang lain di antara kalian sehingga harus berkompetisi memperebutkan hati atau perasaan atau prioritas dia, ya. Atau justru sebaliknya, ya. Ini bisa terbolak-balik vice versa, dan di sini akhirnya memutuskan untuk fokus on self, ya. Memutuskan untuk fokus kepada diri sendiri, memutuskan untuk mengambil waktu untuk healing, ya. Gak bisa dipungkiri kalau dikhianati itu sakit semua, ya. Berusaha untuk mengalihkan fokusnya kepada pekerjaan, kemudian berusaha menghargai diri sendiri, mengapresiasi diri, ya, membuat diri lebih pantas. Ya, ada energi-energi positif healing yang baik, ya. Di sini banyak yang namanya ya sudah nggak terlalu berat sebenarnya. Sekian lama dengan berjalannya waktu, akhirnya banyak waktu yang dihabiskan dengan teman-teman happy. Ada banyak yang saya rasakan di sini energinya sudah moving on. Artinya sudah move on, sudah nggak begitu lagi kepikiran si dia gitu loh. Sakitnya sudah berangsur-angsur pulih. Oke, tapi di antara kalian ini masih ada koneksi loh, ya. Jadi single nggak ada masalah, happy aja. Ya, kemudian hidup untuk saat ini dan menikmati saat ini, bersenang-senang saat ini, sudah nggak terlalu memikirkan dulu pernah disakiti dan sebagainya. Ini energi yang bagus sekali, ya saya kira. Oke, jadi kalau memang bukan begini ceritanya, berarti ini bukan bacaan untuk kalian, nggak usah dipas-pasin, ya. Oke, kalau yang di TikTok dan Instagram sekali lagi itu hanya potongan. Saya sarankan untuk menonton di YouTube supaya kalian tahu dari awal hingga akhir, supaya nggak salah-salah pengertian, ya, nggak sepotong-sepotong. Nanti pemahamannya juga sepotong-sepotong. Oke, kita lihat ya inisialnya terlebih dahulu. Ini bisa inisial dia, inisial seseorang yang kalian fokuskan. Nama depan, nama tengah, nama belakang. Oke, saya kira cukup. Banyak kuning, banyak pencerahan, orang ceria. Bagus lah kalau kalian itu orangnya. Banyak orang yang di sini banyak yang terbaca nggak terlalu pusing, ya. Ini orang-orang positif banget, ya. Nggak terlalu pusing kalau memang hubungannya sudah nggak menyenangkan, apalagi sudah merasa dicurangi. Waduh, wis gak usah wis, ya. Terima kasih, ya. Oke, tapi melo juga ya energi seseorang ini. Oke, ini inisialnya silakan disesuaikan dengan inisial kalian. Kemudian kita gali lebih dalam ya koneksinya di antara kalian seperti apa, ya. Bisa jadi nanti bisa kita lihat perasaannya, kalau perasaannya nggak muncul, ya. Kita lihat. Oke. Kita lihat koneksi di antara kau dan dia, koneksi kau dan dia seperti apa saat ini? Oke, yang baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal. Dari saya Julia Kimtaro dari Kota Malang. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Oh, terlalu banyak. Saya memang lama dalam ambil kartunya karena tidak saya ambil acak seperti ini. Tapi saya tunggu yang jumping atau yang jatuh ya. Oke. Di sini ada King of Coin. Koneksinya belum terbaca secara utuh, sebentar. Sabar Yore. Jadi saya memang tidak menampilkan hal-hal yang sekiranya lebih kepada prediksi terawang ya. Terus yang sifatnya kayak aneh-aneh, ya nggak, bukan aneh ya. Orang itu punya macam-macam sudut pandang atau mungkin ketertarikan dalam melihat apa ya, untuk hiburan atau apapun.
monggo lah. Cuman kalau saran saya nonton tarot itu diambil positifnya untuk supaya kita jadi lebih baik, bukan untuk lebih halu, lebih percaya hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipercaya ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kartu tarot tidak untuk dipercaya 100%, tetap percayanya itu sama Tuhan ya. Tidak perlulah kita melihat hal-hal yang belum terjadi, ke depannya bagaimana, seperti orang pesimis ya. Ke depannya kita nggak pernah tahu, terlalu mikir tentang ke depannya seperti apa ya, sudah terlalu overthinking, dipanggil sama Tuhan. Karena apa? Yang di depan itu mutlak haknya Tuhan. Itu tetap jadi rahasia Tuhan. Apalagi jodoh, rezeki, maut, ya kan? Itu punyanya Tuhan, gak usah diintip-intip. Ya, saya kira begitu. Itu saya kira aman untuk kalian ya. Hidup jangan cari susah. Apalagi percaya sama hal-hal yang belum tentu. Seperti kartu ini, kalau percaya wah, bikin pusing. Oh, dia ternyata menghadirkan orang lain. Wah, besok bertengkar. Gak jadi baik hubungannya. Jadi gak karu-karuan, padahal belum tentu. Ya. Ini dijadikan masukan positif. Oke, di sini ada Magician, Five of Swords, Four of Cups, kemudian the Death. Oke. Oke. Di sini ada yang namanya koneksinya itu, ini entah dia atau dia ya, seseorang yang kalian fokuskan atau kalian. Di sini ada yang namanya konflik batin ya. Kalau memang konflik beneran, lebih kepada adu argumen tentang sesuatu yang harus dipercaya ya. Satu ingin membuat percaya satunya ya. Satu pihak ingin membuat percaya satu pihak yang lain ya. Tapi justru malah adu argumen ya, dimana akhirnya jadi pesimis sama hubungan. Enggak worth it nih. Ini enggak nyaman nih gitu. Kemudian ada yang namanya merasa terhina ya. Ada yang kemudian salah satu enggak peduli ya. Terus hubungannya gagal. Jadi koneksi kalian ini sebenarnya bagus kalau memang saat ini kalian yang seperti ini ya. Sudah self worth ya. Lebih fokus ke diri sendiri, udah yang dulu ya udahlah gitu. Tapi kalau kondisinya sih di sini ada perang batin. Jadi apakah kalian itu walaupun di luar nampaknya atau mungkin masih usaha ya, yang namanya masih proses, bahwa pingin untuk melupakan yang dulu, saya ingin move on, itu bagus ya. Ada usaha minimal. Bukan justru berkutat di situ aja dengan masa lalu tapi nggak beranjak dari situ ya. Tidak bangun. Di sini ada keinginan untuk bangun, udah nggak mau lagi. Itu hanya masa lalu, baguslah kalau seperti itu. Tapi ini masih perang batin juga, ada yang masih proses. Bisa seseorang yang kalian fokuskan. Koneksinya ini sebenarnya masih muter-muter seputaran mengenang masa lalu ya. Maksudnya yang dulu-dulu itu masih belum hilang sama sekali. Koneksinya seperti itu teman-teman. Kemudian memang ada, masih sangat ingat bagaimana rasanya dikhianati, bagaimana beratnya ya, kemudian bagaimana usaha untuk tidak ingin memikirkan dan mengingat-ingat lagi walaupun itu berat, dan bagaimana caranya bangkit dari luka batin, berusaha kuat dan mengendalikan diri. Ini koneksinya itu kayak gini. Kalau saya bilang apakah buruk? Bagus saya pikir ya. Apalagi di sini malah justru lebih semangat untuk menunjukkan bahwa bukan menunjukkan ya, untuk bangkit, memperbaiki apa sekiranya mungkin yang lebih kepada materi supaya menunjukkan saya sukses. Saya bisa sukses dan saya ingin tunjukkan. Mungkin ada sebelumnya juga ada penghinaan, atau mungkin hadirnya orang ketiga ini adalah masalah-masalah materi ya. Itu ingin menunjukkan. Cuman saya ingatkan di sini, menunjukkan sesuatu hal yang sekiranya kayak gitu itu ya. Nih aku bisa sukses tanpa kamu, atau mungkin walaupun saya jatuh, saya sanggup untuk berdiri lagi. Itu nggak perlu ya. Justru membuat kalian itu bukan termotivasi tapi terobsesi ya. Sementara kalau itu tidak tercapai, kalian akan gelundung atau mungkin justru semakin terpuruk. Jadi kalau memang ingin fokus untuk bangkit saja. Untuk apa? Untuk memperjuangkan diri, jiwanya sendiri. Bukan untuk dilihat orang, dinilai orang. Ojo, jangan.
gitu loh. Saya tunjukkan saya mampu. Gak perlu ditunjukkan nang sopo sih. Mau ditunjukkan ke siapa sih? Butuh penghargaan. Karena saya pernah dihina. Loh yang menghina itu loh sudah nanti ada perhitungannya sendiri, bukan kalian. Sudah dihina, alhamdulillah. Berarti dosanya sebagian dihapuskan. Sudah pindah ke orang itu. Nyaman. Tinggal sedikit. Kan gitu. Iya toh. Gak perlu. Ya, nggak perlu menunjukkan ini, nggak perlu penghargaan dari orang lain, nggak usah. Hargai diri sendiri dulu, itu sudah bagus. Punya prinsip yang benar itu sudah bagus, ya. Untuk seperti itu aja loh ya. Untuk berdiri di kaki sendiri dengan prinsip yang benar, jalan di jalan kebenaran, dengan pola pikir, mindset, sikap yang benar. Ya benar, gak usah baik, wis, yang benar aja. Itu loh, untuk bisa tetap konsisten itu loh susi sampean. Susih maksud saya. Alah, susah maksud saya. Seperti itu, saking menggebunya. Soalnya ini banyak yang kayak gini. Dan agak bebal, maksudnya agak apa ya? Agak keras gitu loh untuk bisa nggak menunjukkan diri, ini loh aku mampu, gak usah. Untuk survive aja udah bagus, wis api. Mau survive, bisa bangkit pelan-pelan untuk melupakan luka batin, menyembuhkan luka batin sendiri, itu wis api pol gitu loh. Cuman konsistensi itu yang sulit, karena nggak bisa dipungkiri manusia itu fluktuatif lah, secara mood, secara nggak usah jauh-jauh sholat atau mungkin ibadah naik turun, itu manusiawi gitu loh. Oke, jadi ini koneksi di antara kalian ya. Ini kisahnya. Sosok-sosoknya kalau saya lihat nggak ada sosoknya. Tapi kita lihat lagi, kalau memang seperti ini, kira-kira ini lebih mungkin ke kalian, saya lihat seperti itu. Bisa juga dia ya, atau mungkin keduanya, koneksinya sama-sama healing mungkin seperti itu ya. Tapi ada perang batin, ya seperti yang saya bilang. Tapi kita lihat lagi ya perasaan dia. Kalau di sini saya lihat zodiak dari sun-nya saja ya, dari tanggal lahir saja itu tidak valid ya, tapi bolehlah diambil untuk satu ini, karena kalau menurut saya nggak valid sih, tapi nggak apa-apa saya sebutkan aja. Nggak selalu ya, oh saya Aries tapi kok nggak gitu, ya memang bukan Ariesnya dia apa dulu. Kalau sun aja lah, moon rising ya, Venusnya apa, kan beda gitu. Nggak selalu Leo ya Leo gitu, planetnya apa, house-nya apa gitu ya kan. Jadi kalian yang kebanyakan tahu adalah sun saja, apalagi yang di koran-koran zaman dulu. Ramalan hari ini zodiak Leo. Nah, itu dari sun aja. Dulu kok ya aku ya percaya gitu loh. Sama itu loh tabloid. Zaman saya masih SMP. Terus happy deh. Ada cinta yang mau mendekatimu. Waduh, padahal ya gak ono. Gak ada ternyata. Itu zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu kayak gitu ya jangan terus sampai sekarang dong. Kapan majunya? Gak maju-maju, gak pinter-pinter ya. Oke, kita lihat ya perasaan dia kepada dirimu. Sejauh mana koneksinya masih ada ya. Kalau di sini saya lihat energinya sendiri-sendiri ya. Tidak keterkaitannya itu sudah memudar ya. Tapi memang twin flame tidak mudah untuk melepaskan satu sama lain. Selalu sering teringat, masih terkoneksi. Apalagi kalau salah satu ngebatin. Nyambung deh. Kayak setrum. Gak tahu ini tokennya beli di mana. Kalau ini setrumnya selalu nyantolnya. Oke. Di sini memang koneksinya itu masih ada hasrat. Ya hasrat itu ada ya. Tapi imbang dengan rasa sakitnya. Oke. Ya kalau sakit ya sudah disembuhkan dulu. Nanti kalau sudah sembuh, nanti rasanya akan netral. Artinya netral itu mau ketemu, nggak ketemu, pokoknya kalau energinya masih gini, saya tidak ingin melihat mukanya lagi di hadapanku, gitu. Itu berarti belum netral, belum sembuh. Secara mentalnya juga belum sembuh, masih ada luka batin. Tapi kalau mau ketemu, nggak ketemu itu nggak masalah. Nah itu sudah netral, zero mind. Karena sudah
sudah merasa lukanya sudah sembuh, dan ternyata orang itu juga nggak berarti banget gitu loh. Apalagi kalau sudah lihat fotonya, masih ada rasa pegel atau mungkin mangkel atau mungkin rindu. Nah, itu masih belum stabil, Rek, ya. Coba pakai stabilizer. Maksud saya gini, kalau memang sudah lihat fotonya terus netral, malah justru gini, kok bisa ya? Dulu nangis-nangis karena ini apa, sate komoh ini ya. Atau mungkin dengan tempe mendoan ini kenapa saya dulu bisa sampai jatuh bangun gitu ya. Itu berarti ya sudah sembuh luka batinnya, kemudian sudah nggak ada dendam, ketemu pun Pak nggak apa-apa. Karena di sini ada yang menjauh ya. Perasaannya itu masih passionate ya. Kemudian sangat kepikiran ya dia itu. Dan mungkin baru menyadari setelah jauh kalian itu seseorang yang worth it gitu loh, pantas, layak, dan memang seseorang yang luar biasa. Yo telat, ya gak popo telat, mungkin masih ada waktu, bukan tidak ada sama sekali ya. Tapi gimana, sudah terlalu jauh ini, koneksinya menjauh memang ya. Cintanya setelah jauh justru ini cintanya menggebu. Yo kasep, yo telat, nggak apa-apa, biarin ya. Perasaannya cinta, stres, bertumbuh, ingat lagi, kangen ya, merasa kalian yang terbaik tapi sudah terlanjur. Ya sudah. Kalau dia cinta kenapa dia nggak datang yombo ya? Dia nggak tahu. Kalau kartu itu nggak bisa lihat, oh dia naik mikrolet, oh dia naik becak, kemudian gitu, aduh detail banget, nggak ada gambarnya soal gitu itu. Ya, agak lebih gambaran umum kehidupan manusia lah. Kalau datang atau enggak atau hal-hal yang sifatnya nyata itu, nggak ada yang pernah tahu. Oh dia setelah ini, kecuali nonton TV sinetron itu bisa. Jadi tolong dibedakan. Ini nonton tarot, Rek. Bukan nonton ludruk ya, wayang orang atau mungkin sinetron atau drakor yang kelihatan. Nah, ini tulisan tok. Jadi tolong bedakan yang nyata sama yang nggak nyata. Jadi yang realistis itu ya, tindakan nyata itu belum tentu terjadi kayak kartu ini. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi sama sekali secara nyata. Ini hanya energi. Itu yang perlu kalian tahu. Ya, energi itu yang seperti apa, Bunda? Seperti alam semesta itu loh, seperti ramalan cuaca, mendung. Oh, bisa jadi itu kemungkinan ada hujan. Mau ada hujan, belum tentu hujan. Moro-moro Tuhan tek ngalih apa? Ngalih itu apa ya? Pergi, pindah awannya ya, nggak jadi hujan, kena angin. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi untuk bisa menjadi satu kenyataan. Ini pun bisa terjadi dulu, sedang terjadi. Ke depan saya nggak tahu, saya nggak mau ngomong seperti itu bahaya. Itu namanya nggak punya tanggung jawab moral kalau bilang ini akan terjadi ke depannya. Kalau nggak terjadi terus tanggung jawabnya siapa? Orang yang nonton sudah terlanjur berharap. Itu namanya nggak punya tanggung jawab moral. Kemudian mengatakan hal yang tidak-tidak itu namanya kebohongan publik dan tidak tanggung jawab moralnya nggak ada. Ya, yang penting rame. Kalau saya nggak penting rame, yang penting ilmu saya itu bermanfaat dan tidak menyesatkan. Wis iku tok. Oke? Di sini benar ya, koneksinya sudah agak menjauh. Setelah menjauh baru merasakan. Kalau dia kenapa kalau gitu dia nggak datang yombo? Mungkin dia punya banyak pertimbangan. Dan ini hanya kartu tarot yang sifatnya general. Iya, kalau personal bisa kita lihat kira-kira kenapa. Lebih kepada keinginan dia, niat dia. Kalau niat kan belum tentu diwujudkan. Keinginan apa pasti terwujud ya? Enggak juga. Dia ingin ya. Dia ada pikiran untuk ingin mewujudkan. Faktor yang lainnya, moro ingin mewujudkan besoknya kena beledek, kena petir, wis gak bisa. Ya kan? Jadi jangan lupa, nonton tarot boleh, tapi percayanya sama Tuhan. Ini bisa segala macam terjadi atas kuasanya Tuhan. Kalau memang yang saya bacakan ini terjadi, ya memang kuasanya Tuhan, bukan karena saya saya pinter baca, bukan. Bukan. Ya, itu yang harus ini karena akidah, Rek. Ya, jadi akidah, keimanan kalian jangan sampai, waduh, Julia Kim tarot sip, Rek, bacanya pinter. Bukan saya pinter, saya cuma baca. Kebetulan saya main gini sudah lama, 2009. Itu aja. Bikin kontennya baru-baru ini. Karena katanya bisa dapat uang. Ternyata benar. Tapi ya nggak seberapa. Maksudnya gini, saya sangat bersyukur karena
saya pikir barokahnya aja lah. Barokahnya aja, sedikit banyak sama saja. Yang penting barokah. Atau saya hanya istri ya. Apa kata suami? Yang menafkahi suami. Saya tidak bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Ya, mungkin ini adalah bonus dari Tuhan atas keinginan saya untuk menyampaikan atau membuat konten yang berbaiki dalam kebenaran atau kebaikan. Supaya lebih manfaat aja, bukan menyesatkan ya. Oke. Seperti ini, kemudian kalau sudah seperti ini saya harus ngapain? Pesan alam semesta aja supaya fair, jadi bukan dari saya ya. Kita lihat pesan alam semesta untuk hubungan ini atau untuk kalian ya. Udah Mbak Yuli ini kelamaan bacanya bertele-tele. Yuk gak usah ditonton rek. Ya kuotamu. Aku juga gak pernah bisa gak pernah memaksakan orang nonton, gak ditonton gak popo, seneng tonton. Tapi saran saya kalau komentariku sing apik, karena saya harapkan yang masuk ke dalam channel saya itu orang-orang yang mau positif gitu loh. Jangan yang negatif itu masuk terus ngisruh. Ojo rek, ngisruh dewi sana atau bikin konten sendiri sana gitu loh ya. Kasihan yang pengen positif dan ingin yang ingin belajar sama-sama saya juga ingin belajar kepada kalian gitu loh. Oke. Nah, di sini gini, deep in your heart you already know the answer. Do what feel right. Jadi begini, apapun ya yang kalian lakukan kan berdasarkan di dalam lubuk hati kalian, itu sebenarnya kalian itu sudah tahu jawabannya ya. Kalau kalian itu sudah merasakan iki yang bener, aku harus begini, ya itu lakukan wis, jangan pernah ragu. Maju lempeng ke depan. Ya, maju jalan ya. Gerak wis. Enggak usah noleh-noleh ke belakang. Enggak ada gunanya juga. Kemudian di sini ada trust. Transformation occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Jadi ya, kamu itu kalau ingin berubah ya wis, berubah. Ya kalau kalian nggak mau berubah, kalau setengah-setengah nggak akan ada terjadi apa-apa. Kalau kalian sudah bersemangat untuk mau berubah, ndang lakukanlah. Oh ya bahasa Indonesianya. Segera lakukan saja, nggak usah ragu. Apalagi kalian sudah merasa ini sudah benar, ya wis, gak usah ragu, balik ke belakang. Bagaimanapun dia, doakan saja supaya dia bahagia. Mendoakan orang yang baik itu nanti kembalinya ke kita juga. Jadi jangan didoakan yang buruk-buruk, kembalinya itu ke kita juga gitu loh. Emotion are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Ya, jadi gini, kalau emosi, apalagi nginget yang dulu-dulu, emosi atau dalam hidup itu manusiawi banget kalau kita tuh terkadang emosi ya. Tapi jangan terlalu berpersepsi yang tidak. Negative thinking itu akan menjadi penutup dari vision kalian. Supaya kalau kalian melihat sesuatu tapi ada kabutnya, kan nggak bisa jelas. Hilangkan kabut itu dengan cara apa? Hilangkan pemikiran-pemikiran atau persepsi yang sekiranya itu nggak penting ya. Justru bikin overthinking ya. Supaya kalian itu bisa melihat segala sesuatunya di depan itu lebih jelas. Ini sering muncul nih. Sacred union. Honor and treasure your relationship, for it is truly sacred. Jadi gini, kalau memang jodoh itu ndak kemana gitu loh, wis gak usah bahasa Inggris yang angel-angel ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari ya, tanpa kita usahakan diberi. Yang kita usaha itu loh, jodoh gak usah dicari rek sebenarnya. Tapi cukup kita mengisi diri ya dengan hal-hal yang sifatnya membuat kita itu bernilai ya. Termasuk dengan membuat pola pikir ya, mindset, kerangka berpikir yang benar, hati yang hati yang bersih, maksudnya tidak yang positif ya.
itu kita akan didekatkan yang namanya jodoh, saya kira. Dan jodoh itu memang benar-benar mutlak wewenangnya Tuhan. Jadi minta sama yang punya wewenang. Tapi nggak usah dicari, karena walaupun dicari, kalau memang jodohnya, ya akan datang sendiri gitu loh, tanpa disangka-sangka. Kalau nggak punya jodoh, kalau nggak berusaha ya nggak bisa. Ya iya dong, nggak bisa dong. Kalau kalian nggak belajar jadi orang yang nggak punya nilai, terus nggak pernah keluar rumah, terus nggak pernah senyum sama orang, siapa yang mau tertarik? Gitu loh. Ya logis aja lah. Nggak punya teman, tidak bergaul gitu, ya kan? Tidak membuka diri. Usaha harus secara duniawinya itu loh ya. Usaha secara duniawi artinya apa? Ya banyak lah gitu loh. Kak, saya nggak perlu jelaskan ya. Wong sekarang aplikasi aja yang saya nggak tahu, yang aplikasi ini dan itu bisa ketemu si A si B. Sekarang ketemu lawan jenis gampang. Makanya sekarang banyak perselingkuhan gampang ya. Nggak usah keluar rumah pun lewat aplikasi ya bisa ketemu jodoh. Tapi jodoh itu dimintakan yang terbaik dari sisi Allah, dari sisi Tuhan. Ya, bukan yang kita inginkan ya. Itu yang terbaik. Ya, semoga jodoh kalian semuanya itu yang terbaik dan memberikan keberkahan, keberkatan ya, sehingga hidup kalian menjadi lebih baik ya. Amin. Jadi di sini yang terakhir ini adalah nggak usah bingung sama mencari jodoh atau mungkin mencari pengganti. Kalau memang dihadirkan seseorang untuk mendampingi kita, menemani kita, ya, ukurannya adalah dia itu nyaman nggak buat saya, kan gitu. Ya, kalau memang hanya cinta saja, cinta itu loh absurd, ya, semu, nggak jelas. Kalau nggak bikin nyaman, bukan cinta, itu nggak cinta-cintaan itu. Namanya itu apa ya? Penderitaan itu apa? Cinta yang menyebabkan penderitaan, ya. Jadi kalau memang kalian tidak nyaman dengan suatu hubungan, perlu evaluasi, tapi dari diri kalian terlebih dahulu, baru lihat yang keluar diri kalian, ya. Apakah ini layak diperjuangkan? Tapi kalau rumah tangga ya harus diperjuangkan dong atas nama Tuhan kok, gitu loh. Yang belum, maksud saya yang belum dalam rumah tangga, ya. Ngapain buang-buang waktu untuk sesuatu hal yang sia-sia, menyusahkan diri sendiri, kasihan jiwanya, kasihan nih ya. Oke teman-teman, ternyata kondisinya seperti itu ya, memang menjauh, tapi secara hati mungkin masih ada perang batin karena belum bisa meninggalkan atau mungkin masih sering ingat-ingatan. Gak apa-apa, yang jelas kita sekarang tahu ya, ternyata dia itu ada energi-energi penyesalan atau kepikiran karena setelah jauh baru kepikiran gitu. Oke, inilah koneksi antara kalian ya, twin flame ya. Tapi twin flame, karmic, soulmate itu hanya istilah ya. Terus mau diapakan? Solusinya apa? Terus twin flame, soulmate itu hanya istilah dan kisahnya juga macam-macam yang harus yang harus yang dikejar itu bukan istilahnya tapi solusinya dalam hubungan. Terus harus gimana? Itu yang penting ya. Kalau karmik terus gitu, tetap bermasalah juga. Terus kalau soulmate gimana? Wong ceritanya setiap orang juga masing-masing berbeda. Ya. Yang penting solusinya. Oke, ambil yang positif, buang yang negatif. Mohon maaf kalau saya ngelantur kemana-mana, ya hiburan juga. Anggap saja hiburan kalau yang senang. Jadi bacaan saya itu memang lebih kepada yang gini-gini ya. Bukan ke membuat kalian, oh ini dia begini. Jangan harap, saya apa adanya. Sesuai dengan arti kartu, ya, sesuai dengan konsep pembacaan yang saya pelajari. Cocok nggak cocok, ya kalian yang lebih tahu. Kemudian ambil yang positif, ya. Bijak-bijak, gak usah komentar aneh-aneh ya. Ayo cerdas semuanya dalam menyikapi, bijak dan cerdas dalam menyikapi. Bersikap positif, santun, menghargai orang lain satu sama lain, termasuk di dalam kalau mengikuti channel saya. Ayo sama-sama berusaha untuk belajar dan semakin baik, untuk menjadi semakin pribadi yang semakin baik. Saya pun juga insya Allah bisa begitu karena kalian ya.
Oke, terima kasih banyak. Mungkin kali ini nggak resonate, bisa kalian tonton video saya yang lain di channel YouTube saya. Tonton secara lengkap dari awal hingga akhir supaya pemahamannya tidak sepotong-sepotong ya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih lagi. Bye.